Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kembali lagi kita bisa sharing bareng ya. Kali ini di 10-15 menit ke depan, saya akan share tentang satu coffee shop yang kalau kalian lihat lambangnya, kalian pasti akan kenal banget ya. Apalagi kalau kalian lagi melintas di jalan tol gitu, begitu lihat lambangnya, wah gue harus stop nih. Yes, itu namanya Starbucks ya gitu. Dan Starbucks ini yang kita akan ulas bahwa Starbucks hari ini bukan cuma coffee shop ya, jadi more than just a coffee shop. Yuk kita sama-sama bedah, sama-sama kita lihat Starbucks dari sisi psychological hacks-nya, atau bagaimana sih Starbucks ini sebenarnya banyak banget punya jebakan Batman. Yang jebakan Batman ini yang tentunya bisa datengin banyak banget traffic, dan juga yang akhirnya orang kalau udah masuk ke sana pengen belanja dan ngabisin uang cukup banyak. Nah, bicara tentang Starbucks, nggak bisa lepas dari sosok mantan CEO-nya Starbucks nih, Howard Schultz. Jadi si Howard Schultz ini bilang bahwa waktu ditanya sama wartawan, sebenarnya bisnis Starbucks-nya apa sih? Lalu dia jawab bahwa we are not in the coffee business serving people, but we are in the people business serving coffee. Kalimatnya mirip, cuma dibalik ya. Tapi maknanya dalam banget. Dalam karena dia mau bilang bahwa Starbucks ini sebenarnya bukan bisnis kopi yang untuk melayani orang-orang. Justru bisnis Starbucks adalah bagaimana bisnis orang. Dia bisa maintain pelanggan, bisa maintain customer-nya gitu ya. Dan Starbucks ini pengen banget menjadi tempat ketiga untuk orang-orang dan pelanggannya. Apa itu tempat ketiga? Tempat ketiga pastinya tempat selain rumah, selain kantor. Jadi adalah tempat in between, bukan rumah, bukan kantor. Lu bisa hang out dan juga bisa produktif di situ ya, ngerjain skripsi, ngerjain tesis, meeting dan lain-lain. Jadi dia pengen jadi tempat ketiga dengan cara gimana? Dia mau serving people gitu ya, dan menyajikan tentunya kopi yang enak gitu ya setiap orang yang datang ke sana. Nah, yang menarik dari Starbucks ini kenapa bisa sukses? Karena sebetulnya positioningnya. Kenapa positioning? Jadi gini, begitu kita masuk dalam satu bisnis, biasanya kita mau nentuin kita nih mau masuk di segmen yang mana. Dan positioningnya Starbucks jelas banget bahwa dia mau masuk menjadi coffee shop dan akhirnya punya brand yang premium atau premium brand. Kok bisa? Ya kita lihat aja deh harganya. Ya kalau di luar negeri atau di Amerika khususnya, kalau kita compare harga kopinya Starbucks dengan Dunkin Donuts, masih lebih mahalan Starbucks. Dan saya pikir di Indonesia juga kurang lebih sama ya. Hari ini menjamur banget, banyak sekali coffee shop yang ada di Indonesia, tapi harga yang paling mahal gitu ya tetap Starbucks gitu ya. Dan anehnya, walaupun kopinya paling mahal di Indonesia, hampir di setiap mall atau bahkan berdiri sendiri di satu bangunan, tetap aja lu Starbucks nggak pernah sepi dan selalu rame gitu ya. Karena kenapa? Karena banyak banget banyak banget pelanggan atau pembeli yang datang ke Starbucks. Mereka itu adalah bisa dikategorikan sebagai pembeli yang mempunyai penilaian irasional. Kenapa irasional? Karena orang-orang kita itu banyak berpikir bahwa kalau beli sesuatu yang mahal, otomatis dia akan dapat nilai dan kualitas yang lebih tinggi. Nah, itu kan sesuatu yang irasional. Kadang-kadang kalau orang nggak tahu sesuatu, dia akan milih sesuatu yang lebih mahal. Karena beranggapan bahwa harga yang mahal itu menjustifikasi sebuah kualitas gitu ya. Jadi price speak quality. Nah, itu sebenarnya bagian dari irasional. Tapi itu adalah hasil dari positioning Starbucks yang begitu kuat. Jadi brand Starbucks yang premium gitu ya juga menarik yang namanya premium customer base. Jadi yang datang adalah orang-orang yang sebetulnya nggak sensitif sama harga, walaupun dinaikin dikit, buat mereka itu mah asik-asik aja. It doesn't matter gitu ya. Yang kedua, yang ngebuat Starbucks sukses gitu adalah unsur bagaimana layout store-nya, bagaimana visualisasi yang ditampilkan dengan lighting-nya, dan juga aroma yang ditimbulkan dari mesin penggiling kopinya. Yuk kita bahas. Jadi gini, Starbucks itu bisnisnya adalah tentang flow. Dan kalau kita lihat, kasirnya selalu ada di belakang dan juga di tengah. Jadi saat kita mau ke kasir, kita mau ngantri, kita selalu ngelewatin deretan orang yang lagi menikmati kopi. Dengan serunya ya, baik di depan laptop maupun lagi hangout sama teman-temannya. Dan ini men-trigger orang, ya nggak sih? Kedua adalah saat kita juga mau ngantri, biasanya kita ngelewatin satu rak, ya, di mana di situ banyak merchandise-nya Starbucks. Salah satunya adalah tumbler. Dan sengaja tuh dikasih lighting lebih terang. Ditambah, kita bisa mencium aroma kopi. Disitulah yang men-trigger orang untuk membeli lebih banyak
dan juga akhirnya lebih konsumtif juga sih gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana Starbucks punya struktur menu dan juga pricing. Ada teori yang mengatakan bahwa kalau orang dihadapkan dengan 3 pilihan, especially mungkin orang Indonesia, dan mungkin juga nggak cuma orang Indonesia, dia akan milih yang di tengah. Jadi orang akan memilih sesuatu yang safe, sesuatu yang ada di tengah. Jadi kalau ada pilihan 1, 2, 3, dia akan milih yang kedua. Karena yang dua adalah yang sedang-sedang aja. Nah, prinsip ini juga yang sebenarnya diterapkan sama Starbucks. Jadi di tahun 90-an, Starbucks tuh punya 3 ukuran. Short, tall, dan juga grande. Nah, di saat itu, orang lebih memilih yang di tengah. Jadi orang lebih banyak belanja yang tall. Makanya Mas Starbucks, gimana nih cara ningkatin omset? Gimana nih caranya supaya orang lebih memilih cup yang lebih besar atau upsize gitu ya? Maka Starbucks itu menghilangkan ukuran short di menunya, walaupun masih bisa kita order ya, tapi udah nggak ada pilihan. Dan menggantinya dengan yang lebih besar daripada grande. Jadi short hilang, muncul yang paling gede namanya venti. Oke, jadi tall, grande, dan juga venti. Dengan menghilangkan short, maka orang yang tadi memilih tall pindah jadi milih grande. Ya, orang kembali milih di tengah. Nah, ternyata belum selesai sampai di situ aja tuh bujukan, ya, bujukan atau rayuan-rayuan setan gitu ya. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah Starbucks membuat perbedaan harga antara tall dengan grande dibandingkan grande dengan venti. Nah, dia akan buat grande venti lebih dekat. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri, itu tall ke grande plus ya in US dollar 0,30, sedangkan grande ke venti plus 0,2. Jadi orang kan ngerasa iya ya, mendingan gue tambah dikit nih 0,2, gue bisa dapat cup yang lebih gede yang namanya venti gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan attraction effect. Orang akan melihat sesuatu yang lebih dekat harganya untuk melakukan upsize. Jadi kita bukan cuma dijebak untuk milih cup yang lebih gede lagi gitu ya. Tapi setelah kita milih yang di tengah, kita pun kena jebakan berikutnya untuk melakukan upsize. Dan ini perfect atau sempurna banget. Nah, bicara tentang pricing atau penulisan harga, kalau kita lihat Starbucks selalu nulis harga-harganya di atas tuh ya, di atas kasirnya. Kita bisa lihat bahwa jarang banget ada lambang rupiah, atau kalau di luar negeri ada lambang US dollar. Dan kalau di rupiah, karena angka kita banyak, misalnya 45.000, 03, dia menghilangkan angka 03 di belakang. Jadi kesannya 45, 53, 48, berarti 48.000, 53, 53.000. Dia ilangin tuh. Untuk apa? Karena secara psikologis angka tulisan rupiah, angka 03 itu ngebuat kita akan berpikir bahwa wow, mahal banget ya untuk sebuah kopi aja 50.000 gitu. Tapi dengan angka 50, secara psikologis kita tidak fokus pada harga dan pengeluaran yang besar, tapi fokusnya pada pengalaman, pada experience, pada keseruan dan juga manfaat yang kita terima. Nah, ini khasnya Starbucks nih, yang namanya personalized order. Ya, jadi orang itu Starbucks mencoba membuat bagaimana orang yang memesan gitu ya, di cupnya dikasih nama gitu. Dan sentuhan kecil ini ternyata matters banget gitu ya. Jadi ada satu teori yang mengatakan bahwa cocktail party effect atau orang lebih menghargai ya, lebih punya nilai lebih ya untuk sesuatu di mana orang tahu lebih detail tentang diri dia. Ya, jadi begitu dipanggil nih, udah selesai kita pesan latte, cappuccino atau yang lainnya, Kak Ari gitu ya. Kenapa dia tahu nih nama saya? Karena udah tahu, begitu pesan kan nama kita, kemudian dia tulis gitu ya. Dengan dia manggil nama kita, ada semacam engagement, ada semacam kedekatan antara kita dengan brand ini. Ya, jadi ngerasa bahwa wah ini memang brand gue banget gitu ya. Dan ini yang keenam, teman-teman, yang mungkin teman-teman sebagian ada yang punya, ada juga yang enggak gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu sebenarnya yang powerful banget dan juga another jebakan gitu ya dari Starbucks. Yang namanya Starbucks Card dan juga apps. Jadi zaman dulu tuh banyak banget pakai kartu, tapi perlahan kalau saya lihat kecenderungannya sekarang orang udah nggak jual kartu tapi mainnya di mobile apps. Jadi ya bicara tentang kartu Starbucks atau Starbucks Card ini, ya konon pelanggannya tuh punya saldo di kartunya sampai 1,6 miliar US dollar. Bayangin nggak? Jadi sampai ada jokes bahwa gila nih nilai saldo yang ditanam di kartu ini bisa jadi sebuah bank gitu ya. Nah sebenarnya apa yang nggak kita sadari dari sebuah saldo yang ada di kartu atau sebuah e-money yang ada di kartu atau sebuah e-wallet gitu ya yang ada di sebuah aplikasi adalah yang namanya jebakan financial mental. Jadi kalau kita bicara financial planning, sadar nggak sih hari ini kalau kita top up beberapa e-wallet yang ada di aplikasi not only Starbucks, cenderung kita akan lebih mudah ngeluarin uang.
Contoh gini, kalau gue mau beli sepatu harganya 500.000 atau gue mau beli barang lain harga 500.000, kita ngeluarin dari dompet, ya effort kan, ngeluarin dari dompet, ngitung segala macam, atau jangan-jangan gue perlu ke ATM. Dibandingkan kita sudah pakai mobile banking, kita transfer, kita masukin uang di situ, kita taruh di saldonya, kemudian Anda beli, oh di keranjang udah ada nih, tinggal belanja. Ya, jadi sesuatu yang ada di e-money dan e-wallet karena lebih effortless cenderung ngebuat kita lebih konsumtif gitu ya. Dan Starbucks tahu banget gitu hukum yang namanya pick and rolls gitu ya. Pick and rolls adalah orang tuh sebenarnya lebih nginget pengalaman dia yang intens dan di akhir. Nah, bicara tentang pelanggan Starbucks, apa itu pengalaman yang intens dan di akhir? Itu adalah pengalaman di mana mereka sebagai pelanggan, mereka ngantri itu intens loh, dan juga mereka bayar. Ya, dengan adanya aplikasi, mereka nggak perlu ngantri, oke, dan bayar jadi mudah karena tadi ya bayarnya dalam bentuk udah berupa saldo gitu. Inilah yang ngebuat orang jadi lebih konsumtif sebetulnya dengan adanya card and juga mobile apps. Last but not least, ini tentang loyalty programs gitu ya. Starbucks tuh merupakan bisnis kopi yang hari ini nilainya sudah 120 miliar US dollar. Dan Starbucks punya loyalty programs yang anggotanya sampai 20 juta orang gitu ya. Dan mereka ini orang-orang yang loyal, yang punya kartu, yang punya mobile apps, kontribusinya sampai 50% dari pendapatan Starbucks. Kok bisa sih? Karena dengan kamu bergabung dalam mobile apps, maka notifikasi di HP kamu akan jalan. Dengan kamu punya Starbucks card, kemudian kamu taruh saldo, mau nggak mau kan kamu sayang dong kalau saldonya mengendap, maunya belanja kan. Nah, di sana juga kita, begitu kita sign up di mobile apps, dia punya email kita atau data kita yang lain. Otomatis Starbucks mudah menjangkau kita dengan banyak gimmick, dengan banyak promosi, dengan banyak penawaran ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ngebuat kita belanja lebih banyak gitu ya. Ngebuat kita mau datang lagi dengan semua penawaran yang ada di Starbucks gitu. Jadi loyalty program is a part of promotion also gitu ya. Nah, baik rekan-rekan semua, apa yang saya sharing selama 10-15 menit tadi itu semua saya dapetin dari source-source yang ada di atas tuh sini ya. Oke, baik, semoga kita bisa ketemu dan berjumpa lagi dalam sharing psychological hacks berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.